ada 10 pekerjaan yang tidak perlu keluar dari rumah, tapi dia bisa kaya raya. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan, ada 10 pekerjaan yang tidak perlu keluar dari rumah, tapi dia bisa kaya raya. Nomor 1 adalah digital marketing, yang kedua adalah trader, itu mau forex mau saham sama aja. Lalu pialang, gamer, jadi Bapak dan Ibu yang anaknya sering nge-game, ya sebaiknya mulai ditata. Sekolahkan dia ke jurusan IT yang ujung-ujungnya dia bisa menjadi programmer dari game yang ada. Dan bisnis online itu kerjaannya cuman kemungkinan besar tidak punya barang gitu, mempromosikan saja, karena hanya bermodalkan laptop kita bisa ambil barang dari A lalu kita kemas dengan baik, dipromosikan di B, lalu nanti kalau ada pesanan kita tinggal putar-putar aja. Lalu desain grafis, programmer, web design, jasa penulis, dan content creator. Yang nomor 2, yang nomor 5, yang nomor 9, dan nomor 10, saya udah lakukan. Dan hasilnya memang cukup besar, dan tentunya Bapak dan Ibu harus mulai bisa merubah. Jangan pernah mengatakan bahwa kadang-kadang kita nih aneh, semuanya kepingin melewat pelajaran, semuanya ingin tatap muka. Pernahkah kita belajar untuk membaca? Kesalahan kita dari dahulu sampai saat ini adalah kita nggak pernah membaca. Kita senangnya nonton dan kita memang senangnya melihat, tapi sedikit sekali di antara kita yang senang untuk membaca. Padahal membaca ini yang membuat otak-otak kita itu akhirnya berkembang dan akhirnya kita bisa kreatif. Banyak orang mengatakan bahwa gue kepingin hidup dari bisnis forex, tapi kira-kira berapa ya modalnya? Setiap orang punya kebutuhan, setiap keluarga punya kebutuhan untuk 1 bulannya berapa. Itu dulu ya yang sebaiknya Anda rumuskan, Anda tentukan, setelah itu baru Anda lihat video kami yang ada tentang berapa sih profit yang wajar dalam trading forex. Tapi perlu Anda ketahui, dunia forex atau bisnis forex itu tidak hanya trading semata. Kalau kita mau, sebenarnya banyak sekali yang bisa dijalankan dalam industri forex ini atau bisnis forex ini. Yang kita kenal sebagai apa sih? Kita trading gitu. Enggak. Kita juga bisa menjadi marketing. Kita bisa jadi IB. Jadi orang-orang yang suka nawar-nawarin di Facebook gitu ya, itu nggak jago-jago banget tradingnya. Biasanya mereka ya marketing juga. Bikin gitu konten yang banyak gitu, tulisan yang banyak gitu. Itu marketing gitu. Mereka dibayar untuk itu. Mereka dibayar untuk membuat suatu cerita supaya kita melihat, supaya kita mau ngeklik link yang ada di tautan. Untuk marketing itu minimal mereka dapat $500 per bulan sampai yang tidak terbatas. Kita tahu omset perusahaan seperti apa dan mereka dapat sekitar minimal $500. Untuk staff atau manajemen gitu, mereka justru tidak terlalu banyak. Mereka paling cuma dapat sekitar 700 sampai 2.000 US dollar setiap bulannya. Lebih dari ini memang agak-agak susah. Begitu juga dengan trader. Trader itu kalau bagi-bagi hasil, itu dengan investor, ujung-ujungnya paling sekitar $500. Dan sampai yang tidak terbatas, tergantung berapa besar uang yang dikelola oleh dia. Seorang mentor pun nggak akan lebih banyak untuk mendapatannya. Setiap bulan sekitar antara 1.000 sampai berapa banyak yang dia diajarkan. Yang menarik memang penulis. Penulis itu memang mempunyai harga yang lebih tinggi. Dan hanya dengan menulis dia bisa mendapatkan pembayaran antara 1.000 sampai 5.000 US dollar setiap bulannya. Bapak dan Ibu, inilah pendapatan mereka. Wajar nggak kalau mereka semua ada di rumah dan melakukannya dari rumah, kecuali staf atau manajemen. Yang lainnya pasti mereka bisa lakukan di rumah.
dan mereka bisa hidup dari banyak perusahaan, banyak company dengan bayaran mereka seperti ini. Karena saat ini forex ini banyak sekali dipakai untuk menipu. Kesulitannya dengan image yang ada bahwa forex adalah suatu investasi atau instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, Anda harus mengerti bahwa di balik yang paling berbahaya sebenarnya dialah yang paling aman. Siapa yang membuat tidak aman? Sebenarnya kita sendiri. Karena kita sudah tahu pesawat terbang adalah alat transportasi yang paling berbahaya di muka bumi. Tetapi Anda lihat, Anda ketik di Google, alat transportasi yang paling aman di dunia siapa? Dengan bobot 50 ton lebih dia bisa terbang. Kalau orang bodoh mengatakan pasti itu pakai sihir, pasti itu pakai menggunakan guna-guna, itu pasti menggunakan goib. Hanya orang-orang pandai aja yang mengatakan bahwa sebenarnya semuanya sudah dirancang dengan pilot yang terbaik, dengan teknisi yang terbaik, dengan kru yang terbaik, dan desain pesawat yang baik, dia bisa terbang dengan berat 50 ton. Tapi orang bodoh mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Sama seperti forex. Forex sebenarnya adalah instrumen paling berbahaya tapi paling menguntungkan. Hanya orang-orang tolol yang mengatakan bahwa forex memang susah, nggak ada kok orang yang profit. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menipu. Bagaimana cara menipu mereka? Tentunya mereka masuk menjadi konsultan-konsultan yang baru kemarin. Konsultan-konsultan yang nggak punya track record. Konsultan yang baru 3 bulan, karena 3 bulan yang berikutnya mereka pasti nggak ada. Kenapa? Mereka pasti dipecat oleh perusahaan karena tidak menghasilkan apa-apa. Bapak dan Ibu, apabila Anda ditawari oleh konsultan, Anda harus tanya dulu berapa lama dia sudah trade. Hal yang kedua, Anda tanya, kalau misalnya saya ikut trading sama Anda, siapa konsultannya? Kalau dia lemparin lagi ke leadernya, tandanya lupain aja. Sebenarnya mereka cuma marketing saja. Yang ujung-ujungnya, leadernya pun Anda harus tanya sudah berapa lama dia trading. Yang kedua adalah Anda harus tanya sama leadernya, namanya siapa, sehebat apa dia, sehingga dia layak menjadi konsultan Anda. Kadang-kadang kita nih punya konsultan yang nggak lebih pintar dari kita sendiri. Kadang-kadang kita punya konsultan yang nggak lebih kaya dari kita sendiri. Dan kadang-kadang kita punya konsultan mempunyai strata pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan kita sendiri. Hanya di bisnis ini, seorang yang pendidikannya S2 itu bisa nanya sama anak yang lulusan SMA. Bisa kebayang nggak hebatnya bisnis ini? Saya nggak tahu apakah gara-gara konsultannya cantik atau ganteng. Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas hanya di bisnis ini ada orang naik Mercy nanyanya sama orang yang naik Gojek. Jadi yuk pinter-pinter sedikit ya Pak, ya Bu. Kalau cari konsultan, yuk cari yang memang sudah mapan, memang punya jam terbang yang tinggi, yang bisa membuat Bapak dan Ibu menjadi trader yang baik karena mempunyai konsultan yang baik. Bukan dilihat dari hasil tradingannya. Hanya orang tolol yang melihat hasil tradingan untuk dijadikan referensi. Dan kalau nggak jadi konsultan penipu, biasanya mereka membuat suatu grup yang di di Telegram ini sekarang lagi rame gitu. Adanya fake account gitu. Mereka kumpulin sampai ribuan, 17.000 member, ada di 12.000 member, namanya juga ajaib mudah bertransaksi. Terus ada lagi namanya HSB Investasi Group, ada lagi yang pakai foto saya, nama saya, dan mereka ngakunya sebagai Reza Aswin King Trader. Gue aja nggak pernah bilang gue King Trader gitu. Dan ini udah mengeruk uang cukup banyak gitu. Terus saya lapor polisi, udah dilaporin polisi. Tapi ya gimana gitu. Nggak mudah, kenapa kan mereka juga udah punya otak yang bikin ini, itu mereka pakai modem. Nggak akan bisa komunikasi gitu. Salahnya adalah kitanya sendiri kenapa percaya gitu. Kenapa kita harus percaya sama orang yang kita harus transfer katanya dari 2 juta gitu kita bisa profitnya 40%. Logika aja gitu loh. Logika aja bos. Dapat 40%. Kontraknya cuma 2 hari. Logikanya aja kan nggak bisa gitu loh. Mana ada, kecuali Anda mau jualan narkoba gitu, mungkin bisa. Tapi kalau di dalam trading, bisa aja dalam 2 hari Anda bisa dapat 40%, tapi berikutnya Anda akan
kehilangan uang semuanya, bahkan sama profit-profitnya. Logika ini sebenarnya nggak masuk. Tapi karena di emosi buying-nya dibuat, sehingga akhirnya kita store juga. Apabila Anda menggunakan robot dan pada suatu saat habis, maka lupakan. Jadi pesan saya adalah, kalau Anda menggunakan robot, silakan saja menggunakan uang yang Anda sudah ikhlas. Gitu. Anda ikhlasnya berapa? 10 juta, ya udah masukin aja 10 juta. Nggak lebih. Jadi kalau hilang ya sudah gitu loh. Jangan terus Anda, ya kok hilang sih gini. Kenapa? Karena kan gue duitnya minjem ke bank. Aduh bego bener gitu ya. Jangan minjem ke bank kalau untuk bisnis seperti ini. Bapak dan Ibu, yuk kita masuk ke dalam bisnis. Itu ada baiknya kita menggunakan 30% dari uang yang tidak kita pergunakan atau idle money. Kalau kita menggunakan uang yang memang itu untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar cicilan rumah, untuk bayar cicilan mobil dan biaya sekolah anak-anak, atau bahkan asuransi, ada baiknya Bapak dan Ibu urungkan untuk mulai berbisnis. Ya karena cukup berbahaya dengan tingkat yang seperti ini. Apa yang Bapak dan Ibu harus lakukan adalah trading forex itu sebenarnya itu mengutamakan risk management. Mengendalikan resiko, bukan berbicara masalah profit di depan, kan hanya orang-orang bodoh yang berbicara masalah profit di depan. Tapi dia nggak pernah berbicara masalah bagaimana resikonya ke depan. Jadi kalau kita berbicara mas trading, yuk ngomong resiko di depan. Karena kalau kita udah bisa mengendalikan resiko, profit itu tinggal tunggu waktu. Gitu. Kalau Anda ngomong profit di depan, Anda tinggal tunggu waktu aja, kapan uang Anda akan habis. Tentunya yang paling bodoh lagi adalah tiba-tiba banyak trader yang berharap pakai robot, enggak, trading biasa. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia banyak berharap. Pada saat nge-buy, bukannya dipikirin gitu loh. Tapi yang ada apa? Yang ada mereka nggak pernah berbicara masalah mengelola uang. Mereka berbicara masalah profit di depan. Hasilnya seperti itu. Mulai dari miara babi sampai melakukan sembahyang di depan laptop atau monitor. Tapi apa yang dilakukan oleh Warren Buffett? Dia sudah mengelola uang sejak umur 14 tahun. Harusnya Bapak dan Ibu, yuk kita merubah pemikiran kita. Dari dulu kita suruh menabung. Setelah menabung, apa sih yang kita hasilkan? Nggak banyak. Pada saat kita membeli sepatu, tabungan kita habis. Pada saat kita membeli jam, tabungan kita habis. Pada saat kita membeli handphone terbaru, tabungan kita habis dan kita menabung lagi. Yang kita lakukan dari zaman dulu, karena orang tua kita bilang menabung pangkal kaya. Buktinya kagak kaya-kaya. Yang pintar adalah bagaimana ada orang bisa mengelola uang. Ini adalah Warren Buffett, dia ngelola uang dari umur 14 tahun, dia punya uang 5.000, lalu 15 tahun 6.000, lalu 19 tahun 10.000, terus sampai Anda lihat pada umur 56 dia baru bisa sampai di 1,4 miliar US dollar. Ingat, dia baru sampai di 1,4 miliar US dollar di usia 56. Jadi Bapak atau Ibu yang usianya masih di bawah 50 terus sudah ketakutan gitu, tenang aja, Anda bisa kaya kok kalau Anda mulai mengelola uang Anda, bukan menabungkannya. Saya nggak mengatakan bahwa orang tua kita salah, tetapi kalau saya boleh komplain sama orang tua saya bahwa saya disuruh menabung, harusnya saya disuruh mengelola uang. Karena kalau saya disuruh mengelola uang, kemungkinan besar saya sudah bisa seperti Warren Buffett. Tapi yang ada adalah saya disuruh menabung. Menabung itu repotnya kalau udah banyak, terus saudara datang pinjem habis lagi gitu. Ngapain juga ditabung? Yang penting Anda harus bisa putarkan uang. Bukan seberapa banyak Anda gagal, tetapi yuk terus berusaha, pasti ada hasilnya, pasti ada jalan. Kita sih paling males kalau dikasih kegagalan. Sebenarnya kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi Anda nggak perlu takut untuk gagal. Yuk mencoba lagi, udah mencoba lagi. Belajar dan belajar. Forex ini sebenarnya gampang kok dipelajari. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita salah untuk belajar.
Kadang-kadang kita juga nggak ngerti gimana cara kita belajar. Yang penting adalah Anda harus mengerti money managementnya, Anda harus mengerti yang namanya fundamental, dan Anda yang mengerti yang namanya technical. Tiga ini digabungkan udah cukup. Sudah cukup untuk modal trading.